Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan melakukan penjelasan materi matematika kelas 9 semester 2 tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, seperti biasa jangan lupa kita baca bismillah dulu dan berdoa ya, agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima materi pelajaran hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ada yang sudah tahu bangun ruang sisi lengkung itu seperti apa? Ya, bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki setidaknya satu buah sisi lengkung ya. Jadi, bangun ruang ini setidaknya harus punya satu sisi lengkung. Bangun ruang seperti apa sih Kanisa yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu? Oke, perhatikan. Ini dia yang pertama. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa namanya? Ya, betul. Ini namanya adalah bangun ruang tabung ya. Perhatikan, tabung ini atasnya lingkaran, bawahnya juga lingkaran ya. Nah, dia punya bagian atau sisi yang melengkung, ya kan? Dia punya sisi yang melengkungnya. Jadi, tabung adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung yang kedua itu apa? Ini nih. Ayo, yang ini, kalau ini tahu nggak namanya apa? Kalau lihat ini ingatnya sama apa coba? Ya, ada yang ingat sama nasi kuning, katanya tumpeng. Ada yang ingat sama topi ulang tahun. Ada yang ingat sama topi petani, katanya ya beda-beda nih. Nah, tapi namanya bukan tumpeng ya. Yang ini namanya adalah kerucut. Oke, perhatikan pada bangun ruang kerucut ini, dia di bawahnya itu lingkaran ya. Jadi dia juga punya sisi yang melengkung. Oke, bangun ruang sisi lengkung yang berikutnya adalah ya, yang ini pasti udah tahu semua ya. Ini apa ini? Ya, betul banget. Ini namanya bola. Oke, jadi di kelas 9 ini akan ada 3 pembahasan bangun ruang sisi lengkung ya. Yang pertama itu ada tentang tabung, kerucut, dan juga bola ya. Pada kesempatan kali ini, Kanisa akan memulai penjelasan mengenai bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Oke, Kanisa infoin dulu ya. Untuk yang mau melihat video lengkap materi bangun ruang sisi lengkung lainnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi berikutnya, jangan lupa tekan tombol like di video ini biar Kanisa makin semangat bikin kontennya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan materi berikutnya. Oke, kita masuk ke materi tabung. Ya, ini dia gambar tabung. Kita akan mulai dengan menganalisis benda apa aja sih yang berbentuk tabung ada di sekitar tempat tinggal kita, yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari kita yang berbentuk tabung. Pertama, ini ada apa nih? Kaleng susu. Nah, perhatikan kaleng susu. Ya, kaleng susu ini ya bentuknya tabung ya. Terus ada contoh apa lagi? Ini ada celengan. Ya. Terus ada kaleng kue. Ya. Lalu ada toples. Kemudian pipa. Lalu selang. Nah, selang ini juga bentuknya tabung ya. Dengan alas dan atasnya itu adalah lubang masuk dan keluar airnya ya. Nah, panjang selangnya ini nanti merupakan tinggi dari tabungnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur tabung ya. Dalam tabung ini tuh unsur-unsurnya ada apa aja sih? Yang pertama itu ada alas. Alas itu yang mana? Nah, ini adalah bagian alas. Oke, selanjutnya ada sisi atas ya, yang nanti kedepannya akan kita sebut dia sebagai atap atau tutup ya, tutup tabung. Oke, nah yang mana tutup tabung itu? Yang ini ya. Nah, ini adalah tutup tabung. Selanjutnya ada yang disebut dengan selimut tabung. Selimut tabung. Selimut tabung itu yang mana? Nah, ini ya, bagian yang mengelilingi tabung itu ya. Itu bagian yang disebut dengan selimut tabung. Selanjutnya ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu yang mana? Nah, titik yang ada di tengah-tengah lingkaran ya. Yang bentuknya lingkaran di sini siapa? Alasnya lingkaran, tutupnya juga lingkaran ya. Nah, di sini titik tengahnya itu disebut dengan pusat lingkaran. Selanjutnya ada yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yang mana? Nah, jari-jari lingkaran adalah jarak dari titik pusat ke sisi pinggir lingkaran. Selanjutnya ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu 2 kali dari jari-jari ya. Dia adalah garis yang terbentuk dari 2 buah titik pada lingkaran, tapi dia harus melalui titik pusat ya. Nah, ini nih, ini diameter. Selanjutnya ada tinggi tabung. Tinggi tabung itu apa? Tinggi tabung itu adalah jarak ya panjang dari pusat dengan pusat lingkaran.
lingkaran, pusat atas dengan pusat alasnya. Nah, ini. Atau kadang juga ditaruhnya di samping ya. Nah, ini tinggi tabung namanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung, perhatikan. Nah, ini alas dan tutup tabungnya. Dia berbentuk lingkaran. Jadi, kalau misalkan kita keluarkan jaring-jaringnya, ini alas dan tutupnya ya, bentuknya lingkaran. Kemudian selanjutnya untuk selimutnya. Selimutnya ini kalau kita gunting, dia akan berbentuk persegi panjang. Nah, jadi beginilah jaring-jaring dari tabung. Dia terdiri dari 2 buah lingkaran dan juga 1 persegi panjang. Ini tabung yang memiliki tutup ya, tabung yang atas dan bawahnya ditutup. Nah, ini tutup atas dan tutup bawahnya ini berbentuk lingkaran. Kemudian selimutnya ini bentuknya adalah persegi panjang. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembahasan volume tabung. Oke, volume tabung adalah hasil dari perkalian luas alas tabung dengan tinggi tabung. Luas alas tabung dengan tinggi tabung. Nah, luas alas tabung. Jadi kalau misalkan kita turunkan volume tabung. Nah, volume tabung ini adalah luas alas dikali tinggi tabung. Alas tabung ini apa bentuknya? Bentuknya kan tadi udah dikasih tahu ya, alasnya ini bentuknya lingkaran, berarti luas alasnya adalah luas lingkaran. Jadi volume tabung ini luas lingkaran dikali tinggi tabung ya. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat ya, dikali tinggi tabungnya adalah T ya. Nah, ini rumus volume tabung dengan R-nya itu yang mana? Nah, ini ya, R-nya atau jari-jari lingkarannya yang ini ya, kan bisa di atas atau di bawah, itu sama aja ya jari-jarinya. Selanjutnya ini sebagai tinggi tabungnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada yang mau ditanyakan ya. Kita lanjutkan luas permukaan tabung. Oke, luas permukaan adalah jumlah semua bangun penyusun jaring-jaring dari tabung. Oke, kita akan mulai dengan luas permukaan tabung yang tertutup ya. Kenapa yang tertutup, Kanisa? Karena nanti akan ada yang tidak tertutup ya. Nah, kita mulai dulu dari yang tertutup. Luas permukaan tabung itu tadi adalah jumlah luas jaring-jaring tabung ya. Jadi kita amati dulu. Jaring-jaring tabung itu gimana? Nah, karena tertutup tadi jaring-jaring tabungnya lengkap ya. Dia punya alas, punya selimut, dan punya tutup juga. Nah, ini dia jaring-jaringnya punya 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi luas tabung itu 2 kali luas lingkaran tambah luas selimut. Oke, di mana jari-jari yang di tabung atas ini di bawah. Nah, ini jari-jarinya. Atau kemudian tinggi tabung yang di sini. Nah, ketika di jaring-jaring yang mana? Ini tinggi tabung. Oke, kita lanjutkan. Luas tabung itu tadi 2 kali luas lingkaran tambah luas selimut. Luas lingkaran itu apa? VR kuadrat. Jadi 2 kali VR kuadrat ditambah luas selimutnya tadi adalah luas persegi panjang. Luasnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah ini ya dan lebarnya adalah ini. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Panjang di sini merupakan keliling dari lingkaran ya. Yang rumusnya adalah 2 kali VR ya, atau bisa juga V kali D ya, V kali diameter. Dan perhatikan juga di sini lebar persegi panjangnya ini juga merupakan tinggi tabung ya, atau dia sama dengan T. Jadi kita bisa ganti nih, luas permukaan tabung sama dengan 2 VR kuadrat ditambah panjangnya kita ganti dengan keliling lingkaran ya, 2 VR dikali lebarnya juga kita ganti dengan tinggi tabung ya. Nah, jadi diperoleh luas permukaan tabung ini, kita keluarkan 2 VR-nya ya, yang tersisa 2 VR dikalikan R ditambah T. Nah, inilah luas permukaan tabung tertutup. Oke, gimana? Pendinginan dulu ya. Tarik nafas dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau tanyakan, kalian boleh tanya di kolom komentar. Insya Allah kan nanti akan Kanisa balas ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Nah, udah jelas nih luas permukaan tabung tanpa tutup. Masukin dulu. Luas permukaan tabung itu tadi katanya apa? Jumlah luas jaring-jaring tabung ya. Karena di sini tanpa tutup, nah perhatikan berarti jaring-jaringnya tinggal ini aja ya, tinggal alasnya dan selimutnya. Tutupnya kan nggak punya, dia bolong, jadi nggak ada atasnya ya. Berarti di sini jaring-jaringnya cuma punya ada apa aja nih? Ada 1 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang ya. Selimutnya ini bentuk persegi panjang, jadi luas permukaannya ini jadinya hanya luas lingkaran ditambah luas selimut ya. Nah, untuk unsur-unsurnya itu, nah tetap ya, ini jari-jarinya di jaring-jaring, ini jari-jarinya. Kalau misalkan
soalnya ada tinggi tabungnya. Di jaring-jaring tinggi tabungnya ada di sini ya. Oke, jadi luas permukaan tabung dapat kita tuliskan luas lingkarannya itu VR kuadrat ditambah luas selimutnya tadi adalah persegi panjang, yang rumusnya adalah panjang kali lebar. Dimana tadi panjangnya yang mana? Nah, panjangnya ini ya, dan lebarnya yang ini. Sama kayak yang tadi, panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran atau 2VR atau V kali D. Kemudian lebarnya ini adalah tinggi tabung ya, atau sama dengan T. Kita ganti. Jadi luas permukaannya itu VR kuadrat ditambah panjangnya kita ganti jadi 2VR, lebarnya kita ganti jadi T ya. Nah, kita keluarkan VR-nya. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan VR dikali R ditambah 2T. Selesai. Nah, ini dia rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal tabung. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tingginya 20 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Oke, ini gampang ya. Kita tinggal tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya jari-jarinya adalah 14 cm. Kemudian tinggi tabungnya 20 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Oke, kita jawab. Ingat, volume tabung tadi rumusnya apa? Volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi ya. Dengan luas alas. Alasnya apa? Lingkaran. Lingkaran luasnya apa? VR kuadrat dikali tinggi. Oke, di sini kita akan menentukan V-nya mau pakai apa. Di sini kita dikasih jari-jarinya 14. 14 ini kan kelipatan 7. Kalau ada jari-jarinya kelipatan 7, berarti kita akan pakai V-nya 22 per 7. Berarti di sini 22 per 7 dikali R-nya adalah 14. 14 kuadrat dikali tingginya adalah 20. Sama dengan 22 per 7. Kan bisa kita tulis kali 14 ya, kali 20. Nah, ini bisa kita coret. 2, ini 1. Dengan, berarti tersisa 22 dikali 2, kali 14 dikali 20. Hasilnya adalah 12.320. Satuannya cm kubik. Selesai, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah tabung mempunyai diameter 32 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah luas permukaan dari tabung tersebut? Oke, kita tulis dulu. Diketahuinya ada apa aja? Diketahui yang dikasih adalah diameter. Diameternya 32 cm. Kalau diameternya 32 cm berarti jari-jarinya berapa? 32 dibagi 2 ya, karena setengahnya. Berarti 16 cm. Kemudian diketahui lagi tinggi tabungnya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Nah, di sini kan nggak ada keterangan ya, dia ada tutup atau nggak ada tutup gitu. Berarti kalau nggak ada keterangan kayak gini, luas permukaan tabungnya itu luas permukaan tabung seutuhnya ya. Berarti dia punya alas, punya tutup, selimutnya semuanya lengkap. Itu kita jawab. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung tadi rumusnya apa? 2 VR dikali R ditambah T. Sama dengan 2 V-nya pakai berapa? Nah, V-nya kita lihat dulu nih di sini. R-nya kelipatan 7 bukan? Bukan ya. Jadi kalau gitu kita akan pakai V-nya yang 3,14. Sini 2 kali 3,14. R-nya 16. Dikali lagi, R-nya adalah 16 ditambah tingginya 12. Ini sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 16 dikali 16 tambah 12, 28. Hasilnya ini sama dengan 2813,44. Satuannya cm kuadrat. Selesai. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Sebuah bangun ruang tabung mempunyai volume 9.856 cm kubik.
dan diameternya 28 cm. Jika pi sama dengan 22/7, maka tinggi tabung tersebut adalah, di sini pi-nya udah dikasih ya, lebih enak. Oke, berarti kita tulis dulu yang diketahui itu apa aja? Volume tabung. Volume tabungnya adalah 9.856 cm kubik. Kemudian diketahui lagi diameternya ada 28 cm. Kalau diameternya 28 cm berarti jari-jarinya berapa? 28 bagi 2 ya, yaitu 14 cm. Lanjut, ini pi-nya udah dikasih, pi-nya adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah tinggi tabung. Ya, tinggi tabungnya berapa? Kita jawab. Karena yang diketahuinya volume tabung, jadi kita akan menggunakan rumus volume tabung. Rumusnya tadi apa? Volume tabung sama dengan luas kali tinggi tabung. Jadi volume tabung itu sama dengan tadi luas alasnya adalah lingkaran ya. Jadi VR kuadrat kali tinggi. Nah, tinggal kita masukin. Volume tabungnya dikasih belum? Udah ya. Volumenya berapa? 9.856 sama dengan pi-nya berapa? 22/7 dikali R-nya adalah 14 ya. Ini jadi 14 kuadrat, kita bisa tulis 14 kali 14 ya. Kali tingginya yang dicari. Oke, nah kita hitung yang sudah dulu. Coret, ini 2, ini 1 ya. Berarti kita dapat 9.856 sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 dikali tinggi. Oke, yang mau dicari adalah tingginya. Berarti tinggi sama dengan 9.856 dibagi. Nah, ini semua dipindahin ya. Jadi, pindah ke bawah. 22 dikali 2 dikali 14. Nah, kita coret-coret deh biar lebih mudah. 9856 dibagi 2. Berapa nih? Di 4928. Nih tuh. 4928 ini juga bisa dibagi dengan 14. Jadi coret. Ini 1. 4928 dibagi 14 itu adalah 352. Oke, 352 bisa dibagi 22 enggak? Saya 352 dibagi 22. Ini coret. Ini 1, ini 16. Langsung dia dapat. Jadi tingginya itu sama dengan 16. Satunya sentimeter. Selesai. Jadi jawabannya yang contoh soal yang keempat, ini tentang irisan tabung. Misalkan terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm. Ya, ini kasih nih, jari-jarinya R cm. Terus, dan panjangnya adalah T cm. Panjang di sini maksudnya tinggi tabungnya ya. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut. Oke, jadi ini tadinya tabung ya, satu tabung. Nah, ini tadinya satu tabung yang dipotong dua. Jadi ini cuma setengahnya menjadi dua bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tabung tersebut. Oke, di sini tanya rumus untuk menghitung luas irisan tabung tersebut ya. Berarti kita akan cari luas permukaan irisan setengah tabung ini ya. Jadi yang ditanyakannya adalah luas permukaan irisan tabung. Kita jawab. Nah, kalau ngomongin luas permukaan, jangan lupa luas permukaan itu adalah jumlah luas jaring ya. Jadi untuk mengetahui luas permukaan, kita harus tahu dulu jaring-jaringnya kayak gimana. Nah, kita perhatikan ya di sini. Kalau misalkan kita perhatikan setengah tabung ini ya, dia jaring-jaringnya terdiri dari apa aja? Nah, dia punya alas dan juga atasnya ya. Alas dan atasnya itu berbentuk setengah lingkaran ya. Nah, terus ini selimutnya kalau dibuka itu juga dia adalah persegi panjang. Yang mana nih? Panjangnya ini sama dengan keliling ini ya. Keliling sini. Lebarnya ya, ini akan sama dengan tinggi tabung ya. Nah, ini dari sini ke sini adalah jari-jari. Ini ke sini juga jari-jari. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari jaring-jaringnya, berarti luas permukaan ini sama dengan kita punya nih ya, ada 2,5 lingkaran ya. 2 kali luas setengah lingkaran ya,
tambah luas persegi panjang ya, yang mana persegi panjangnya adalah selimutnya. Berarti sama dengan 2 kali luas setengah lingkaran itu berapa? Berarti kali VR kuadrat ya. Ditambah luas persegi panjangnya itu kan panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah nih keliling setengah lingkaran dan lebarnya adalah tinggi. Jadi kita akan langsung ganti ya, panjangnya adalah keliling setengah lingkaran dikali tinggi ya. Oke, sekarang kita perhatikan di sini yang belum kita punya apa? Yang belum kita punya adalah keliling setengah lingkarannya ya. Kita akan cari keliling setengah lingkaran ini ya. Nah, keliling setengah lingkaran ini tuh gimana? Berarti kita mau jumlahin panjang ini dan panjang ini ya. Nah, itu gimana carinya? Panjang yang ini itu sama dengan setengah busur lingkaran ya. Berarti ini setengah kali keliling lingkaran ditambah panjang yang ini nih. Nah, panjang ini berapa? Dia adalah diameter. Jadi di sini sama dengan tengah kali keliling lingkaran itu apa? 2 pi r. Ditambah diameter itu 2 kali r ya. Ini sama dengan, ini bisa kita coret. Oke, habis jadi tinggal pi r ditambah 2 r. Itu udah dapat keliling setengah lingkaran. Masukin ke luas permukaan. Berarti ini sama dengan, oh ini bisa kita coret itu ya. Sisanya r kuadrat ditambah, tadi keliling setengah lingkarannya adalah pi r ditambah 2r dikali t ya. Oke. Jadi di sini sama dengan pi r kuadrat ditambah, ini kalikan 1/1, jadi pi r t ditambah ini 2r kali t. Itu jadi 2RT. Sederhanakan, ini sama dengan yang ada di sini sama siapa aja. Sama-sama punya R ya. Berarti R-nya kita keluarin. R-nya kita keluarin. Buka ini VR kuadrat. R-nya sudah dikeluarkan, jadi sisanya tinggal PR ditambah PRT. R-nya udah dikeluarkan, berarti sisanya VT ditambah 2RT. R-nya sudah dikeluarkan, berarti sisanya 2T. Nah, selesai. Jadi, luas permukaan irisan setengah tabungnya adalah R dikali VR ditambah VT ditambah 2T. Oke, contoh soal yang kelima. Sebuah drum penyimpanan air berbentuk tabung memiliki diameter 50 cm dan tinggi 90 cm. Berapa liter air bisa tersimpan jika drum hanya mampu menampung 90% dari volumenya? Ini ngomongin volume tabung. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya apa? Diketahui diameternya adalah 50 cm. Kalau diameternya 50 cm, berarti jari-jarinya adalah 50 per 2. Ini sama dengan 25 cm. Kemudian tinggi tabungnya itu adalah 90 cm. Nah, lalu yang diketahui adalah nih ya, bisa menampung air 90%. Berarti kapasitas tampung airnya hanya 90%. Yang ditanyakan adalah berapa banyak air yang bisa tersimpan? Banyak air yang bisa tersimpan. Oke. Nah, di sini udah disebutin volumenya, tapi kalau nggak disebutin, kalau ngomongin banyak air atau isi, itu pasti tentang volume. Oke, kita jawab ya. Jawab. Ditanyakan adalah banyak air yang bisa tersimpan ya. Banyak air, misalnya banyak air aja ya. Banyak air ini sama dengan kapasitas tampungnya berapa? Kapasitas tampung dikali dengan volume tabung ya. Karena tempat penyimpanannya tabung, jadi kita pakainya volume tabung. Kalau tempat penyimpanannya kerucut, berarti nanti volumenya volume kerucut. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukin kapasitas tabungnya berapa? 90% dikali volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya di lingkaran PR kuadrat kali tinggi. 90% ini bisa kita tulis jadi 90 per 100 dikali V-nya berapa? V-nya belum diketahui, kita lihat. Jari-jarinya itu 25 cm. Kelipatan 7 bukan? Bukan. Kalau bukan kelipatan 7, kita pakainya 3,14 ya. Dikali R-nya berapa? 25 kuadrat
kali tingginya adalah 90 ya. Ini tinggal kita hitung deh karena udah ada angkanya semua. Bisa kita coret ya nolnya. Oke. Nah, berarti tinggal diperoleh 9 dikali 3,14 dikali 25 kuadrat dikali 9. Ini sama dengan 158.962,5 satuannya. Nah, ini kita kan di soal dikasihnya adalah sentimeter. Karena volume jadi kubik. Nah, tapi coba lihat yang ada di opsi. Opsinya ini pakainya liter ya. Jadi kita harus pindah dari sentimeter kubik ke liter ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Berarti dari sentimeter kubik kita pindahkan ke desimeter kubik itu sama saja dengan dibagi 1000. Kalau dibagi 1000, ini komanya di sini ya. Kita tinggal pindah komanya, geser kiri. 3 angka. 2, 3. Nah, komanya pindah ke sini ya. Berarti hasilnya jadi 158,9625. Satuannya adalah desimeter kubik atau sama saja dengan liter. Selesai. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang C ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah materi tabung hari ini. Kanisa udah bahas apa aja tadi? Jadi Kanisa tadi udah bahas bangun ruang sisi lengkung itu apa aja. Terus unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, volume tabung, luas permukaan tabung tertutup, luas permukaan tabung tidak tertutup, dan juga beberapa contoh soal yang berkaitan dengan tabung. Untuk pembahasan berikutnya, Kanisa akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut yang akan Kanisa bahas di video selanjutnya.